Kita semua pasti pernah ngerasain kan? Nunggu berjam-jam, bolak-balik karena ada aja dokumen yang kurang. Atau ya simpelnya bingung harus mulai dari mana. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas gimana caranya mengubah pengalaman itu. Ini bukan soal protes, tapi soal tahu hak dan cara mainnya. Rasa bingung ini, perasaan kayak tersesat di labirin birokrasi, sebetulnya itu sinyal loh. Sinyal kalau ada jarak antara layanan yang kita dapatkan dan layanan yang seharusnya kita terima. Dan ternyata, kita nggak sendirian kok yang ngerasain ini. Bahkan, dorongan untuk berubah ini datang langsung dari pucuk pimpinan negara. Pesannya jelas banget, pelayanan publik itu harus jadi lebih baik. Jadi, ini bukan lagi sekedar harapan kita sebagai masyarakat, tapi sudah jadi agenda dan perintah langsung. Artinya, ada kemauan politik yang kuat untuk melakukan perubahan. Nah, seruan ini nggak cuma jadi omongan aja. Seruan ini diterjemahkan jadi sebuah alat yang konkret, sebuah kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan janji pelayanan terbaik itu benar-benar sampai ke tangan kita. Alat itu namanya Standar Pelayanan Publik. Terus, kenapa sih standar ini penting banget? Karena standar inilah yang jadi jembatan antara harapan kita sebagai warga negara dan apa yang wajib disediakan oleh pemerintah. Tanpa standar, pelayanan itu bisa jadi kayak untung-untungan. Tapi dengan standar, pelayanan menjadi sebuah kepastian. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Sebetulnya apa sih yang kita mau? Ya, kita mau prosesnya cepat, diperlakukan dengan adil dan sopan, informasinya jelas, dan petugasnya juga kompeten. Ini bukan permintaan yang aneh-aneh kan? Ini adalah ekspektasi dasar dari layanan apapun. Nah, untuk menjawab semua harapan itu, standar pelayanan ini dibangun di atas fondasi yang kokoh. Semuanya harus transparan, bisa dipertanggungjawabkan, dan adil untuk semua. Tapi, coba perhatikan satu kata kunci di situ, partisipatif. Artinya, standar ini nggak dibuat di ruang hampa. Standar ini dirancang bersama kita. Komitmen ini bahkan punya jiwanya sendiri. Diwujudkan dalam core values atau nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, yang merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini bukan sekedar slogan, tapi panduan perilaku bagi setiap aparatur negara. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Apa aja sih komponen inti dari sebuah standar pelayanan yang wajib banget kita ketahui? Ada 4 elemen kunci yang jadi hak kita sebagai pengguna layanan. Pertama, prosedur. Anggap saja ini peta Anda. Jadi nggak ada lagi cerita dilempar dari satu loket ke loket lainnya. Prosedur yang baik itu menjelaskan dengan jernih, mulai dari mana, dokumen apa yang harus dibawa, habis ini kemana, sampai layanan selesai. Jelas. Kedua, jangka waktu. Ini adalah penghapus ketidakpastian. Bukan lagi ada jawaban, nanti dikabari ya, tapi ada kepastian waktu. 3 hari kerja, 1 minggu, atau bahkan 1 jam. Anda jadi tahu persis kapan urusan Anda seharusnya beres. Ketiga, biaya. Ini soal transparansi total. Berapa yang harus dibayar, ada biaya tambahan nggak, atau malah gratis. Semuanya harus terpampang dengan jelas. Ini penting untuk menutup celah pungutan liar dan biaya-biaya tak terduga. Dan yang keempat, ini nih senjata kita, penanganan pengaduan. Setiap instansi pemerintah itu wajib punya mekanisme ini. Jadi kalau layanan nggak sesuai prosedur, lebih lama dari waktunya, atau ada biaya aneh, disinilah tempat kita bersuara secara resmi. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat gimana standar ini bekerja di dunia nyata. Kita ambil contoh di sektor pertanian yang jadi tulang punggung ketahanan pangan kita. Tujuannya kan seperti ini, petani yang modern, produktif, dan sejahtera. Tapi untuk bisa sampai ke sana, petani butuh akses ke teknologi dan pengetahuan. Nah, akses itulah yang dijamin lewat pelayanan publik yang terstandar. Jadi, apa sih yang bisa didapatkan seorang petani dari Balai Modernisasi Pertanian ini? Mereka berhak dapat bimbingan teknis, bisa menguji produknya di laboratorium, bahkan dapat akses ke benih unggul. Semua ini bukan kebaikan hati semata, tapi layanan yang prosedurnya, waktunya, dan biayanya sudah ditetapkan. Oke, kita sudah tahu apa dan mengapanya standar pelayanan. Sekarang, pertanyaan terpenting, bagaimana standar ini dibuat? Karena di dalam prosesnya, ada satu bagian yang paling memberdayakan kita semua sebagai warga negara. Prosesnya kelihatannya cukup standar ya, ada penyusunan draft, penetapan, lalu publikasi. Tapi, coba lihat baik-baik langkah nomor 2,
pembahasan dengan masyarakat. Nah, disinilah letak kekuatan kita. Dan ini dia kuncinya. Keterlibatan masyarakat itu bukan cuma sekedar anjuran atau basa-basi. Undang-undang secara tegas mengatakan itu wajib. Ini adalah hak hukum kita untuk ikut menentukan seperti apa pelayanan publik yang kita inginkan. Kenapa sampai diwajibkan? Ya karena pemerintah juga sadar standar terbaik adalah standar yang lahir dari kebutuhan nyata penggunanya. Suara kita memastikan layanan yang dibuat itu relevan, realistis, dan pada akhirnya bisa membangun kepercayaan antara warga dan pemerintah. Dari semua yang kita bahas tadi, sampailah kita pada intinya. Pengetahuan ini bukan untuk disimpan, tapi untuk digunakan. Jadi, apa peran kita sekarang? Anggap saja standar pelayanan itu seperti sebuah kontrak antara Anda dan negara. Di dalamnya tertulis jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nah, mengetahui isi kontrak itu bukan cuma hak, tapi juga langkah pertama untuk memastikan janji di dalamnya ditepati. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah tantangan. Lain kali Anda datang ke kantor layanan publik, coba deh tanyakan satu hal sederhana ini. Boleh saya lihat standar pelayanannya? Karena dengan satu pertanyaan itu, Anda bukan hanya sedang menuntut hak Anda, tapi Anda juga ikut serta mengawasi dan memperbaiki kualitas pelayanan untuk jutaan orang lainnya.